Ahai, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 242, Kisah seorang CO muda yang berpura-pura culun. Turun. Mengikuti perintah pria itu, Baron dan Riana dengan cepat turun dari mobil. Cahaya bulan tipis, tapi dia samar-samar bisa melihat penampilan orang. Saat dia melepas topinya dan memperlihatkan wajahnya, bukankah ini Morgan? Baron menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Morgan, karena dia tahu bahwa penampilan para gangster ini tidak dapat dilihat, jika tidak mereka akan dibunuh dan dibungkam. Berlututlah. Morgan bermain dengan belati di tangannya, berkata ringan. Baron berlutut, dan Riana melakukan hal yang sama. Perasaan superioritas keluarga kaya menghilang pada saat ini. Apa yang kalian berdua, kamu berani menggertak nona mudaku, kata Morgan sambil mencibir. Saudaraku, apakah kamu menemukan orang yang salah? Bagaimana aku bisa menggertak nona mudamu? Aku bahkan tidak mengenalnya. Baron segera menyangkal bahwa untuk menyelamatkan hidupnya, dia bisa menggunakan Riana sebagai perisai. Mungkin mengakuinya, dia. Dan dalam ingatan Baron, dia benar-benar tidak menyinggung siapapun. Tidak, kacamata nona mudaku semuanya rusak, bukankah itu salahmu? Kata Morgan. Kacamata. Baron langsung teringat Melissa, yang ditemuinya di pesawat, wanita pendiam yang sebenarnya memiliki bawahan yang begitu kuat. Saudaraku, maafkan aku tidak tahu nona mudamu begitu kuat, aku tidak bermaksud begitu, tolong maafkan aku akan meminta maaf padanya secara langsung, kata Baron dengan bersujud. Memaafkan orang adalah sesuatu yang Tuhan lakukan. Dan tanggung jawabku adalah mengirimmu untuk melihat Tuhan, kata Morgan dan berjalan ke Baron. Baron ketakutan dengan kalimat ini, selangkangannya basah, dan dia terus bersujud. Memohon belas kasihan. Namun kali ini, Riana tidak lagi takut, karena dia merasa bahwa orang di depannya hanya dibawa oleh Melissa untuk sengaja menakut-nakuti mereka. Seorang wanita compang camping masih seorang wanita muda. Ini pertama kalinya saya melihat seorang wanita muda yang lusuh. Kembali dan beritahu jalang ini, saya, Riana, tidak ada yang bisa menakut-nakuti saya dengan santai, kata Riana. Ketika Morgan mendengar ini, dia langsung mengerutkan kening. Dia tidak akan membiarkan siapapun mengatakan bahwa Melissa salah. Dalam hatinya, Melissa seperti seorang dewi dan tidak dapat dicemarkan oleh siapapun. Dari mana Riana berasal? Menakutkanmu. Suara Morgan jatuh, dan dia menikam leher Baron. Saat dia menghunus pisau, Baron, yang mencengkeram lehernya, berdarah deras, matanya melebar, dan dia menatap Morgan dengan tidak percaya. Jelas Riana yang mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan, jadi apakah dia menderita? Melihat adegan ini, Riana langsung tercengang, untuk menakutinya. Apakah ini hanya untuk menakutinya? Dengan suara wow, Riana menangis keras, dan berkata dengan berlinang air mata, tidak, tolong jangan bunuh aku. Baron sudah jatuh ke tanah. Darah merah di bawah sinar bulan tampak sangat aneh, dan Riana sangat berani. Patah hidung dengan air mata, dan terus bersujud. Untuk tidak menghormati nona muda, hanya kematian yang bisa menebusnya. Morgan berjalan ke arah Riana, menjambak rambutnya, dan membuat Riana mengangkat kepalanya, tanpa sedikit pun emosi di matanya, dan mengakhiri ucapan Riana, hidup dengan satu pisau. Setelah membunuh dua orang, Morgan mengeluarkan sebatang rokok, tanpa panik sedikit pun, dia tampak sangat tenang. Setelah melihat kedua mayat itu, dia tidak berniat untuk mengubur mereka, tetapi melangkah pergi. Nona, selama Morgan ada selama sehari, tidak ada yang akan menghinamu. Hanya aku yang bisa berdiri di sisimu, hanya aku. Ariel bangun pukul 38.00 keesokan paginya.
Sebelum sempat sarapan, bel pintu berbunyi. Yoga berperan sebagai pelayan dan bahkan membawakan sarapan untuk Ariel. Perhatian yang cermat seperti ini membuat Ariel menganggukkan kepalanya. Kakek Yoga, jika kamu melakukan ini, aku berada di bawah banyak tekanan, kata Ariel sambil tersenyum masam. Hal-hal kecil adalah hal-hal kecil, jangan terlalu banyak berpikir, itu hanya sedikit usaha, kata Yoga sambil tersenyum. Ariel menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Kakek Yoga, jangan khawatir, saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk bersaing. Tidak ada batasan berapa kali untuk mencicipi bibir kauri. Hanya ini, Ariel tidak akan mengambilnya ringan dalam persaingan. Oleh karena itu, kekhawatiran Yoga sama sekali tidak perlu menurutnya. Ngomong-ngomong, beberapa hari ini, kamu sebaiknya tidak pergi kemanapun, tetap di hotel. Kota Manado tidak damai sekarang, jangan sampai ada kecelakaan, kata Yoga kepada Ariel. Kenapa tidak damai? Ariel bertanya dengan curiga. Saya bangun pagi-pagi sekali dan menonton berita. Tadi malam, 2 orang terbunuh di pinggiran kota, seorang pria dan seorang wanita. Mereka masih sangat muda. Sayang sekali mereka diblokir. Kehidupan yang baik hilang. Yoga menghela nafas, dunia ini tidak kekal. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan datang lebih dulu besok dan kecelakaannya. Diam. Berapa banyak kebencian yang diperlukan untuk membunuh orang dengan cara ini? Ariel buru-buru menyalakan TV. Berita dari stasiun TV lokal disiarkan berulang kali. Dalam waktu singkat, kota itu penuh dengan masalah. Saya mendengar tentang pemuda bernama Baron ini. Kondisi keluarga sangat baik, dan masih banyak kehidupan baik yang belum sempat dia nikmati. Yoga menghela nafas. Apa katamu? Mendengar ini, Ariel langsung menoleh dan menatap Yoga dengan tajam. Melihat reaksi Ariel yang begitu besar, Yoga berkata dengan bingung, kenapa, apakah kamu kenal orang ini? Gadis yang meninggal itu bernama Riana, kan? Ariel berkata, bahkan saat ini, tenang apakah ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Melissa tersinggung di siang hari. Dan kejadian di malam hari. Ya, apakah mereka berdua benar-benar temanmu? Yoga terkejut. Wajah Ariel tenggelam seperti air. Waktu kematian kedua orang ini terlalu kebetulan, dan tujuan dari metode pembunuhan balas dendam ini sangat jelas. Karena dia tidak melakukannya, dia tidak dapat menyingkirkan hubungan Melissa. Ariel tiba-tiba teringat apa yang terjadi kemarin ketika dia pergi membeli kacamata dengan Ki Yun. Mungkinkah bukan orang-orang Baron yang mengikuti mereka saat itu, tetapi orang-orang Melissa? Kakek Yoga, saya tidak akan makan, saya akan pergi menemui Melissa. Setelah Ariel selesai berbicara, dia berjalan keluar ruangan. Yoga bingung dan tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia masih tinggal di kamar dan diam-diam menunggu Ariel kembali. Setelah membunyikan bel pintu Melissa, yang mengenakan piyama sutra, membuka pintu dengan ekspresi bingung, tampaknya tidak tidur. Ada apa? Kenapa kamu datang menemuiku sepagi ini? Melissa bertanya pada Ariel dengan bingung. Ariel masuk ke kamar. Matanya melewati sosok seksi Melissa dengan sangat acuh tak acuh, dan berkata, Baron dan Riana sudah meninggal. Meninggal? Bagaimana mereka bisa meninggal? Melissa berkata dengan ekspresi terkejut. Ariel memperhatikan perubahan ekspresi Melissa dengan hati-hati, berharap menemukan kekurangan di dalamnya, tetapi perubahan pada pupil matanya menunjukkan bahwa dia tidak mengetahuinya sama sekali. Apakah Anda berpikir terlalu banyak lagi? Hanya saja Baron dan Riana bernasib buruk dan bertemu dengan seorang gangster. Aku tidak tahu, ini sangat aneh, kamu bisa melihatnya. Ariel menyalakan TV dan beralih ke stasiun TV lokal. Melissa menonton berita itu. Ekspresi secara bertahap menjadi luar biasa. Ariel, kamu tidak membunuh mereka karena kamu ingin melampiaskan amarahmu padaku. Apa kamu bodoh? Bagaimana kamu bisa membunuh orang? Melissa berkata dengan panik. Jika dia berakting, Ariel hanya bisa diyakinkan, karena tidak ada cacat pada gerakan tubuh atau ekspresi wajahnya. Saya bahkan tidak berani membunuh ayam,
Beraninya saya membunuh orang, sepertinya mereka tidak terlalu beruntung, mereka bertemu dengan perampok. Kata Ariel. Saya tidak berharap tempat ini menjadi sangat berantakan. Kita tidak boleh meninggalkan hotel dengan santai. Jika bertemu orang seperti itu, Anda tidak dapat menyelamatkan saya sebagai orang yang tidak berdaya, kata Melissa. Ariel mengangguk dan berkata, ide ini sangat bagus. Saya masih khawatir Anda akan pergi berbelanja. Apakah saya masih membutuhkan pakaian untuk berangkat? Melissa berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, dia tidak memiliki kacamata dan menawan, pesona alam tak perlu dikatakan lagi. Cuci muka dan gosok gigi. Aku akan kembali ke kamarku. Ngomong-ngomong, aku tidak akan turun untuk sarapan. Yoga sudah mengantarkan sarapan ke kamarku, kata Ariel. Keberpihakan Presiden Yoga terhadap Anda benar-benar patut ditiru, kata Melissa cemburu. Saat Ariel diusir dari ruangan dan pintu ditutup, ekspresi Melissa berubah, penuh permusuhan. Dia tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui siapa yang melakukannya, tapi dia sudah memperingatkan Morgan untuk tidak main-main tanpa perintahnya. Tanpa diduga, dia membunuh Baron dan Rihanna. Bersambung.